pokoknya ya seperti hancur lah, duniaku kayak hancur gitu. Yep. Awalnya sempat pengen ya mengakhiri hidup. Oh my god, semuanya pengen. Iya, benar. Pernah kan dulu kan berdua kencan bareng ya. Guys, oh my god guys, kalian pengen gak sih kencan juga sama Yudi? Aku pernah kencan sama. Yang terbesar itu adalah motivasi dari kamu juga. Enggak sih. Jadi ya itu makanya aku bisa memutuskan buat kuliah. Aku harus berhadapan dengan anak-anak yang masih fresh graduate gitu kan, baru lulus dari senior high school. Beda banget ya usianya sama-sama. 10 tahun ya. Hai Yudi, hai. Halo Ek. Hai Yudi, gimana kabarnya? Welcome to the show. I'm doing good. How are you? Okay. Yes, I'm good. I'm doing good too. Okay. Oh my god guys, lihat deh, aku kedatangan cowok keren banget, ganteng. Jadi, well guys, jadi thank you so much ya Yudi for coming to the show. Udah spending waktunya buat mampir di sini. Oke guys, jadi aku kedatangan Yudi nih. Dia nih cowok, kata orang ya, katanya aku nggak bisa lihat ya, katanya dia tuh ganteng banget. Iya dong, kalau nggak ganteng nggak bakalan aku undang di sini. Aku jadi meleleh. Aku yang meleleh guys, oh my god, aku nervous banget sih ngobrol sama dia. Oke, jadi namanya adalah Yudi Irawan, betul ya Pak ya? Namanya Yudi ya Pak? Betul Mbak. Oke, namanya Yudi Irawan, dia tuh dari Bangka, atau kenalan sendiri aja kali ya Yud ya? Oke. Please, oke. Silakan. Oke, jadi namaku Yudi Irawan. Usiaku saat ini ya mungkin sama ya, sama banget. Sama. Ya, sekarang statusnya mahasiswa aktif Udinus Semarang. Oke. Tinggal di Pangkal Pinang sekarang. Jadi sekarang aku seorang tunanetra total. Jadi bener guys, jadi namanya Yudi Irawan. Dia tuh ini unik banget sih. Aku kenal Yudi tuh kayak belum lama, cuma berapa tahun ya Yudi ya? Kayak 2 tahun. 2 tahun ya. Dan aku tuh kayak oh my god, shock gitu karena ulang tahun aku sama Yudi tuh cuman terpaut 3 hari. Jadi happy birthday untuk kita berdua ya Yudi ya. Oke, sama-sama. Jadi cuma terpaut 3 hari guys. Jadi emang seumuran, terus juga sama-sama tunanetranya dewasa juga ya. Ya nggak sih? Iya betul. Well guys, jadi ini aku kedatangan tamu spesial yaitu Yudi. Dia itu salah satu mahasiswa di Udinus kayak aku dulu. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol manja nih Yud di sini tentang transition gitu loh. Jadi transisi dari mungkin kamu yang dulunya di rumah karena jadi tunanetra terus akhirnya masuk ke dunia perkuliahan ya. Nggak apa-apa ya sharing-sharing itu ya. Iya, nggak masalah. Oke guys, pasti seru banget karena Yudi tuh jauh banget guys dari Bangka Belitung dan dia terbang ke Semarang, ke Jawa Tengah. Nanti kita bakal ngulik-ngulik apa sih yang ada di balik transisi itu. Oke Yud? Oke, siap Eka. Tapi sebelumnya kayak biasa aku punya Q&A, true false question gitu buat kamu. Oke, kamu jawab ya. Tenang aja, pertanyaannya nggak susah kok, gampang. Jadi pertanyaan true false question-nya adalah lupa kan? Gara-gara terlalu terpukau sama Yudi nih aku jadi lupa kan? True false question-nya itu abilik apakah betul atau salah semua tunanetra itu penyebab ketunanetraan itu adalah karena kecelakaan? True or false? Jawabannya false. False. Kenapa tuh? Ya karena banyak pemicunya. Selain kecelakaan, banyak pemicunya bisa disebabkan oleh sakit, atau mungkin lifestyle, bisa juga, dan ya mungkin ya itu sih salah duanya, lifestyle dan ya mungkin karena
Ya tadi. Iya. Bener sih Yud, bener banget ya. Tepuk tangan guys. Jadi bener banget kata Yudi. Itu jawabannya false. Maksudnya kayak ketunanetraan itu gak cuma terjadi karena satu sebab, kayak misalnya kecelakaan doang atau injury gitu, enggak. Tapi juga bisa karena yang tadi Yudi ceritain gitu ya. Mungkin dari lifestyle akhirnya bikin jadi penyakit kan, illness gitu, disease gitu. Atau emang karena literally karena disease, kayak aku sama Yudi itu emang jadi tunanetranya karena disease ya Yudi ya. Bukan dari bawaan lahir, bukan juga karena injury. Iya gak sih? Yay, thank you so much for answering the question. Nah gitu guys, jadi ini pengetahuan baru ya. Ingat 4 faktor penyebab kedisabilitasan, salah satunya adalah disease, dan ada beberapa lainnya juga. Kalian bisa check out di video yang ini nih, klik ya. Oke deh, alright Yudi, makasih banyak udah jawab. Dan sekarang aku sebelum lanjut mau nanya juga nih ke kamu. Kamu itu kan jadi tunanetranya pas dewasa ya, Yud ya? Jadi bukan dari kecil betul, kan? Nah, betul itu sekali. karena disease, jadi karena penyakit? Iya sih. Setelah besar itu aku divonis glaukoma. Oh sama dong, glukomania. Oh my god, sama glaukoma. Lagi kan? Jadi mungkin karena lifestyle kali ya, karena aku yang sebelumnya seorang pengguna kacamata minus, tapi karena perlakuanku sama kacamata itu cuek dan acuh gitu like. Jadi itu mungkin yang menyebabkan, salah satu faktor yang menyebabkan aku jadi glaukoma. Jadi aku pakai kacamata sebetulnya minus, tapi aku jarang pakai gitu like. Jadi dipakai pada saat tertentu. Aku jarang pakai gitu like. Jadi dipakai pada saat tertentu ya, jadi buka copot gitu. Oh jadi emang riwayatnya karena glaukoma sama kayak aku. Itu kata dokter. Tapi udah pernah operasi belum Yud? Sama sekali belum pernah. Dong. Kita sama lagi. Lagi sama ya. Oke, jadi karena glaukoma, dan aku pasti yakin banget Yudi pun ngalamin rasa yang nggak enak banget karena si glaukoma itu kan? Banget. Sakit-sakitnya and stuff like that, ya nggak sih? Aduh, nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa dijelaskan. Kata-kata. Iya. Tapi akhirnya jadi total ya penglihatannya? Iya, total setelah berusia 21 tahun kalau nggak salah. Tahun 2000 berapa? 13 ya. 2013 awal. Kamu lebih lumayan ya, menikmati dunia itu lumayan lama, 21 tahun. Aku 17 tahun, Pak. Iya, 21 ya gitu. Jadi emang karena glaukoma, tapi itu pasti berat dong ya. Maksudnya kayak yang tadinya awas, terus akhirnya jadi tunanetra. Itu gimana sih kalau kamu bisa deskripsiin tuh? Awalnya sulit dan berat banget, dan banyak banget harapan aku yang hilang, cita-cita mimpi aku yang hilang, terutama ya jadi seorang traveler itu udah pasti kekat semuanya mimpi-mimpi aku. Ya udah semuanya pokoknya ya seperti hancur lah, duniaku kayak hancur gitu. Awalnya sempat pengen ya mengakhiri hidup. Oh my god, semuanya pengen, iya benar semuanya. Tapi tanpa diketahui oleh mama ya, tanpa diketahui oleh siapapun, aku pokoknya pengen, udahlah ngapain juga kan hidup, toh nggak ada lagi yang perlu dipertahankan, udah nggak bisa lihat, nggak bisa ngapa-ngapain. Benar-benar. That's pretty normal ya, maksudnya itu kayak normal reaction kita dong pastinya. Iya, karena kalau misalkan kita pelajari di teori ya, maksudnya yang kita alami ini namanya transisi yang tidak diharapkan Yud. Jadi kayak transisi kan ada beberapa jenis ya yang diharapkan, kayak misalnya ya udah kita ngeplan nikah, kita ngeplan lulus kuliah, lulus sekolah, kerja, itu kan yang terencana gitu. Tapi ada juga yang nggak terencana kayak kita ini, dan itu pasti susah banget untuk adaptasinya dong untuk ke dunia yang baru ini gitu. Betul, awalnya emang sulit. Bisa beradaptasi itu sekitar 6 bulanan lah, baru bisa itu kayak lagi? Bisa menerima keadaan lah. Setelah 6 bulan gak bisa lihat, jadi netra, udah akhirnya coba move on, cari aktivitas kayak gitu, denger radio segala macam. As always, itu semua ngalamin tuh ya. Iya. Oh ya, aku kan kalau nggak salah taunya tuh Yudi tuh dulu kayak aktif banget workout kan, kayak exercise di gym and stuff gitu kan.
Iya nggak sih? Nah Iya, itu agak betul. berubah nggak sih ketika jadi tunet gitu? Itu salah satu kayak momen yang emang kamu. Kalau exercise gitu sampai sekarang masih dijalani, cuman apa ya, masa pandemi itu justru jadi jarang banget sekarang, karena cuman seminggu sekali, yang biasanya setiap hari itu kan nyempetin 30 menit, jadi sekarang kayak seminggu sekali, kayak males-malesan gitu sih. Tapi masih jadi tetap malah ngejalani. Ya? Iya sih, emang pandemi ini tuh kayak bikin kita jadi males gitu kan. Betul. Oke, Gitu jadi tapi yang mengencourage kamu untuk move on tuh apa gitu? Kayak titik baliknya tuh apa sih? Atau kamu kenal orang? Maksudku kayak misalnya aku kan karena nulis ya, aku pengen nulis lagi gitu loh. Jadi aku kayak oh my god, I have to catch this dream gitu loh. Kamu gitu juga nggak? Atau ibu karena ibu atau apa? Yang pertama sih karena orang tua ya. Karena orang tua, jadi mikirnya tadi kan pengen mengakhiri hidup. Tapi aku pikir, setelah aku pikir-pikir, aku masih punya orang tua, aku masih punya mama. Jadi kalau aku melakukan hal yang seperti ini, hal yang salah, akan lebih hancur untuk kedua kalinya. Perasaan mama aku kan, udah benar-benar. Anaknya nggak bisa lihat, Petra. Dan setelah itu kalau dapat kabar anaknya suicide gitu ya. Iya, gitulah. Gitu sih. Dan setelah itu mungkin dari radio sih, dari channelnya itu, radionya Mary Riana, mungkin kamu tahu. Oh iya. Nah itu kan awal pertama aku dengar radio itu dari radio Mary Riana gitu, dari channelnya, di talk show-nya Mary Riana itu. Jadi kayak aku berasa punya mimpi lagi, kayaknya aku bisa deh tetap masih bisa jadi seorang traveler walaupun dalam keadaan tunanetra. Cuman waktunya yang belum bisa bisa direalisasikan sekarang. Iya, tapi kan seenggaknya kamu sekarang kayak punya belief lagi bahwa ya mungkin mimpi untuk jadi traveler itu tetap bisa direalisasikan kan, meskipun kita tunet sekarang. Iya, bisa. Dan emang terbukti banget sih, aku keren banget sih, aku tahu banget sama Yudi, dia kayak pergi gitu loh, bepergian kayak antar pulau itu sendiri juga kan ya? Iya nggak? Iya betul. Itu salut banget. Pengalaman. Itu pengalaman keren banget sih, karena nggak semua tunanetra tuh berani kayak gitu sih. Jadi itu salah satu mungkin yang bisa jadi kayak sign juga bahwa mungkin next time kamu bisa traveling lebih jauh lagi kan. Ya, amin, semoga mungkin bisa ngajak-ngajak aku. Ya kamu ada yang ngajak, jadi mungkin nggak bisa. Tapi kita pernah kan dulu kan berdua kencan bareng ya. Guys, oh my god guys, kalian pengen nggak sih kencan juga sama Yudi? Aku pernah kencan sama dia, tau nggak sih, berdua. Oke deh. Oke, tadi tentang transisinya Yudi ya, dari sighted ke tunanetra. Nah, habis ini kita bakal ngebahas gimana transisinya Yudi dari yang tadinya misalnya kayak aku zaman dulu ya di rumah, kayak itu cuma dengerin radio, terus akhirnya memutuskan untuk kuliah. Oke? Oke. Siap. Oke nih guys, sekarang kita bakalan masuk ngobrol ke transisi ke perkuliahannya. Karena mungkin Yudi di luar sana masih banyak orang yang galau atau mungkin ragu, bisa nggak ya aku kuliah dengan kondisi tunanetra? Ya, jadi mungkin Yudi bisa sharing-sharing ke teman-teman di rumah. Mungkin kan kayak misalkan kamu juga kan dulunya ada keraguan mungkin ya. Ada nggak sih keraguan sebelum akhirnya memutuskan kuliah? Apalagi kuliahnya jauh banget tuh ke Semarang. Ada nggak ya keraguan kayak gitu? Sebetulnya emang nggak ada kepikiran buat kuliah ya, tapi karena ya mungkin salah satunya yang terbesar itu adalah motivasi dari kamu juga. Enggak sih. Jadi ya itu makanya aku bisa memutuskan buat kuliah lagi setelah aku pikir-pikir kan, ya ini mungkin mimpi aku 10 tahun yang lalu, mungkin baru bisa aku gapai sekarang di saat kondisi aku yang udah berbeda. Jadi tunanetra gitu kan. Jadi apa salahnya aku coba dan berusaha dulu. Nanti hasilnya bisa bisa dilihat nanti setelah berjalan sering begitu. Tapi berarti dulu tuh sempat kayak misalkan gini deh, sebelum kenal aku ya, atau sebelum aku kan taunya ya Yudi, ketika ketemu Yudi belum kuliah kan, makanya aku kayak racun Yudi kan. Nah tapi sebelum kenal aku, ada nggak sih kayak emang tahu referensinya dari YouTube, dari sosmed atau dari mana gitu bahwa tunanetra juga bisa kuliah gitu? Enggak, sama sekali enggak. Fokus dari aku cuma ke bisnis. Reza itu ya aku juga nggak kepikiran.
pernah dia emang kuliah, tapi aku nggak kepikiran buat kuliah di UT itu, emang nggak pernah kepikiran. Tapi tahu ya, maksudnya ada tunanetra kuliah. Tahu. Oke. Fokusnya cuman ke usaha di bisnis kecil-kecilan gitu. Iya. Oh iya, for your information, Yudi tuh dulunya tuh udah kerja ya, Yudi ya, sebelum jadi tunanetra kan? Iya, betul, udah kerja. Di Sriwijaya ya? Tahun kedua, iya. Iya, nah itu maksudku kayak banyak banget tahu yang harus kamu adjust gitu ya, yang tadinya dari pekerja terus harus di rumah kan gitu, dengan kondisi penglihatan yang udah nggak ada. Kalau aku kan zaman dulu alay-alay manja gitu kan, kuliahan aja cabe-cabean Yud. Jadi kayak ya udah sih gitu. Kalau kamu kan kayak banyak banget kayak yang harus kamu beresin dari mental kamu kan, ya nggak sih? Iya, benar. Nah terusnya akhirnya sekarang kamu masuk ke bangku kuliah nih, Yud. Big apa sih namanya, perubahannya big gak sih, atau cuman kayak oke deh kuliah cuma kayak gini doang, atau kayak kamu ngerasanya aduh aku nggak pernah mikirin deh kuliah bakalan seribet ini, ada perasaan-perasaan gitu nggak ya? Ada plus minusnya sih, tapi perubahannya cukup besar banget ke aku. Di samping plus minusnya tadi, ya yang pertama kan aku emang karena belum pernah ngerasain bangku kuliah, jadi pada saat di awal aku sih kayak nervous gitu kan, mikirnya kayak nervous karena kondisi masuk kuliah juga bukan dalam kondisi yang awas, tapi menjadi tunanetra kan. Betul, itu beda banget, jadi kayak ada sedikit apa ya, insecure gitu. Insecure yang pertama karena usia aku yang nggak muda lagi. Udah nggak unyu-unyu lagi, gitu. Udah nggak muda lagi, sedangkan aku harus berhadapan dengan anak-anak yang masih fresh graduate gitu kan, baru lulus dari senior high school. Beda banget ya usianya sama-sama. 10 tahun makanya aku tuh kayak aduh ini bisa atau enggak ya gitu. Ya terus ya itu, karena aku mikirnya bakalan jadi beban gak ya buat orang lain, bakal ngerepotin gak ya nanti pada saat aku udah mulai kuliah. Gitu sih insecure-nya aku. Jadi emang ada insecure ya, sama sih. Aku juga dulu ngerasain insecure. Oh ya, ngomongin tentang insecure nih Yot, tapi ada lebih ke kayak insecure ke kakak senior yang sesama disabilitas nggak sih? Kayak aku dulu ya, aku kan kayak sering diceritain kayak senior tuh yang kayak oh my god, they are pretty amazing. Terus aku kayak, aku bisa nggak ya kayak mereka, jadi kayak beban gitu, insecure. Ada perasaan gitu nggak sih Yot? Kalau kamu sendiri? Kalau aku sih ada sih ya, sedikit tapi sedikit. Jadi misalkan, soalnya kan aku masuk pada saat ada 2 senior aku yang udah mau lulus. Oh jadi masih ada di situ ya? Dulu ya? Iya, Dian sama si Henok kan waktu itu udah semester 7 mereka. Nah di situ sih aku lihat kan mereka juga berprestasi, termasuk dia berprestasi banget kan. Ya pengen juga bisa yang sama juga kayak kamu kamu juga. Terus ya mikirnya bisa nggak ya aku seperti si Eka, seperti dia, dan seperti yang lainnya. Sedangkan aku tuh kayak udah meragukan kemampuan aku sendiri. Kira-kira setelah 10 tahun aku lulus dari sekolah, aku masih bisa kayak ada semangat buat belajar, pikiranku masih masih baik gitu kan. Iya itu gitu sih. Itu bisa aku bilang itu pasti normal terjadi ya. Kayaknya yang udah lama nggak kuliah itu kan pasti kayak insecure juga dari mulai, aduh aku masih bisa nggak ya kayak ngikutin pelajaran secara motivasi ataupun secara kemampuan mungkin ingatan or something like that. Gitu kan? Ingat. Benar banget. Itu sih. Tapi emang kalau kamu tuh agak challenging juga sih aku bilang, karena kebetulan kuliahnya itu baru ngerasain 1 semester kan Yud, abis itu pandemi kan. Iya, makanya 1 semester udah langsung bablas pulang ke kampung. Dan makanya makin drop. Betul. Makin drop. Cuman 1 semester doang kan ngerasa. Iya sih, dan itu tuh kayak aduh bisa jadi problem banget kan. Jadi bisa mengendorkan motivasi lah. Segala macam. Tapi mudah-mudahan sih kamu tetap keep up ya. Tapi so far semoga. So good? Ya sejauh ini masih berjalan dengan baik. Tapi kamu setelah kamu ngikutin perkuliahan ini, dan misalkan ya, ini aku berandai-andai, misalkan kamu ketemu tunanetra baru nih kayak zaman kamu dulu, kira-kira kamu
kayak kepengen juga nggak sih nge-share pengalaman kamu itu yang kuliah di situ? Maksudnya kayak bahwa kuliah itu bisa loh dijalani sama tunet gitu nggak sih? Ada perasaan gitu nggak ya? Pengen sih kalau ada teman tunanetra yang lain ya pengen lah, kita kan ya intinya saling berbagi ya, pengalaman yang di kampus gimana sih awalnya, gimana rasa gugup, rasa takut, semua campur aduk gitu. Iya. Tapi gimana Yud, kegiatan perkuliahan di dalam kelasnya so far waktu belum pandemi tuh bisa ngikutin nggak sih? Kayak alhamdulillah sih bisa. Sejauh ini sih bisa. Waktu itu ya bisa sih, semuanya bisa, masuk UTS, UAS bisa semua sih. Tetap kalau misalkan ada kendala ya aku minta tolong bantuan teman awas. Iya. Teman deket sih. Jadi emang ada teman yang suka bantuin gitu ya, misalkan teman yang suka bantuin dan teman yang emang sekaligus sudah paham kondisi tunanetra. Karena yang lain tuh kadang, karena yang lain tuh nggak bisa kayak dia, nggak bisa seperti dia. Iya betul. Iya, tapi nggak tahu kenapa ya Yud ya. Kayaknya hampir, I don't know untuk tunanetra lain. Cuman kalau aku sendiri, ketika aku kuliah S1 dulu tuh emang ada gitu kebetulan kayak Allah tuh kayak ngirim ke aku tuh emang orang yang kayak gitu, kayak teman kamu itu, kayak dia tuh paham, tapi santai, tapi juga kayak bisa dependable gitu loh, jadi bisa kita mintain bantuan gitu loh, kayak kamu kan, akhirnya kamu kayak dapet juga teman kayak gitu. Cuman kadang akunya yang ngerasa nggak enak gitu loh kalau udah sering minta bantuan, tapi dianya udah mas nggak apa-apa kok, santai aja kan Tapi kan pastinya kita kalau misalnya minta bantuan juga kan ketika emang kita udah di luar jangkauan kan, maksudnya kitanya udah kayak nggak bisa lagi lakuin, jadi kita harus minta bantuan orang sighted kan untuk bantuin. Oke.